3, 2, 1. A few moments Mungkin later. sayanya mainnya kurang jauh. Kamu kejauhan sampai lupa pulang. Kelihatan kan ya. Iya. Sampai lupa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gelitsa, Geliat Literasi Smart Sakra. Salam literasi. Perkenalkan, saya Diah Winarti dari kelas 11 MIPA 3. Saya Muhammad Raihan dari kelas 11 IPA 1. Saya Yulia Sumawati dari kelas 11 MIPA 5. Kami di sini akan berbincang-bincang perihal Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei. Bincang-bincang tentang Hari Buku Nasional. Kita sudah 1 tahun lebih ya Ya, belajar daring di rumah. Menurut kalian gimana sih selama 1 tahun itu? Apakah ada suka dukanya atau gimana? suka duka pasti ada. Awal-awal sih bahagia, tapi semakin kesini ya, Semakin merasa bosan. iya. Apa yang membuat kalian bosan sih? Tugasnya banyak. Oh, tugasnya. Tugas-tugas. Selain tugas, Gak ada temennya di rumah. Terus kadang buat internet yang kadang kurang cukup. Iya. Ya intinya itu Kuota kelas putar internet. itu. berarti kan baru 4 hari yang lalu ya. 4 hari yang lalu kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri kan identik dengan ketupat, THR, opor ayam, Rendang. rendang. Kalian tuh mulai dari THR deh. Kalian tuh dapat berapa sih di umur yang sekarang? Saya mengalami penurunan perolehan. Drastis. Iya, yang sangat enggak sih, gak terlalu drastis. Lumayan. Iya, lumayan. Lumayan drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Apa itu dari berapa ke berapa gitu? Berapa Yul? Bisa kalau tahun-tahun sebelumnya waktu usianya masih kecil bisa sampai 1 juta gitu. Sekarang cuma berada di level ratusan aja lah. Ratusan ribu Iya. gitu. Rencananya tuh uang THR itu akan digunakan untuk apa sih? Dari kalian apa mau beli skincare atau skin Mobile Legend atau Saya apa sih mau gitu? buat beli makan. Saya kurus banget soalnya. Saya merasa saya sangat kurus, makanya saya mau beli makan. Siapa buku sih? Ada beberapa Iya, buku sama yang mau dibeli. Buku apa saja sih yang mau kalian beli? Terutama buku-buku puisi seperti Iya, itu. saya sih nggak suka sih. Novel. Berbincang-bincang tentang buku nih. Hari ini kan Hari Buku Nasional, tepatnya pada tanggal 17 Mei. Menurut kalian, gimana sih pentingnya Hari Buku di Indonesia itu dan apa tujuan Hari Buku itu? Adanya Hari Buku Nasional tentunya sangat penting sih, terutama untuk meningkatkan minat baca pada Iya. masyarakat Indonesia, utamanya juga remaja-remaja seperti kita. Terus juga buat meningkatkan penjualan gitu buat para penulis. Untuk para penulis. Menurut kalian penulis di Indonesia ada perbedaan nggak, terutama di penulis Indonesia tuh atau ratingnya atau gimana sama penulis luar? Oh, sangat banyak ya Yul. Bisa dijabarkan? seperti Penulis Indonesia, penulis di Indonesia kadang kurang dihargai dikarenakan adanya pembajakan dalam bentuk digital seperti PDF yang banyak beredar pada masa sekarang atau langsung dalam bentuk buku. Terus Ya. juga kurang dihargai dan kurang dihargai. Soalnya
zaman sekarang tuh orang pada jarang pengen jadi penulis gara-gara itu, gara-gara ya Kurang dihargai gitu ya. dapat royaltinya sedikit. Terus terkadang yang saya sering lihat di status WA sering dibagikan ya. Iya, Tidak ada rasa bersalah. kasihan penulisnya ya guys, jangan gitu. Jadi gitu. Di Indonesia dari 65 negara dunia penggiat literasi, Indonesia termasuk 2 terbawah. Menurut kalian penyebab utamanya apa? Kenapa Indonesia berada di peringkat 2 terbawah dari 65? Ini kan ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut. Iya. Yang pertama bisa dari keluarga sendiri, yaitu orang tua. Mungkin orang tua kurang mengenalkan anaknya sewaktu kecil mengenai baca-membaca, buku-buku atau apapun. Dan bisa juga dari lingkungan sekitar, bawahan, atau dalam diri sendiri juga bisa. Faktor internal. kemalasan, Iya. kemageran Dan ya yang menganggap bahwa sekarang. membaca itu sebuah hal yang cukup membosankan. Iya, terus juga anak-anak zaman sekarang tuh menganggap membaca tuh suatu hobi, ngerti nggak sih? Kayak bukan kewajiban, padahal kan Kewajiban. membaca kan padahal suatu kewajiban kan untuk melatih kita berbahasa dan berkomunikasi. Berarti itu kan suatu kewajiban, tapi orang-orang menganggapnya tuh hanya suatu hobi gitu yang dilakukan di waktu yang senggang saja. Jadi orang-orang pada waktu senggang buat TikTok. Tapi kan tadi Yuli bilang kalau misalnya buku itu membosankan gitu kan untuk yang sekarang, untuk anak-anak sekarang. Inovasi kalian ke depannya supaya anak-anak sekarang tuh tidak bisa membaca buku dengan cara yang tidak membosankan gitu. Kalau anak sekarang mau dibikin kayak gimana sih biar buku itu tidak membosankan seperti itu? Mungkin bisa dengan menyajikan sebuah platform tentang menulis, membaca yang mungkin bisa berbentuk sebuah perpustakaan yang dibangun di desa-desa dan berisi buku-buku yang menarik, terutama untuk anak-anak. Terus juga sekarang kan banyak aplikasi itu kan yang buat baca buku Gratis. aplikasi gratis. Terus juga selain buat baca bisa juga buat orang-orang yang pengen karya gitu di aplikasi itu. Jadi kan ya win-win solution. Dari beberapa buku yang pernah kalian baca, buku favorit menurut Yuli itu apa? Karena aku lebih suka baca puisi daripada novel. Iya. Aku salah satu buku puisi yang aku suka adalah bukunya Pak Sapadi yang Hujan Bulan Bumi. Di situ kumpulan puisi-puisi yang menurut aku lumayan menyentuh Hati. Puisi karya Bapak Sapardi Djoko Damono. Betul. Karyanya yang paling hits yaitu Aku Ingin. Ya, Betul. Aku Ingin. Kalau Rehan gimana buku favorit? Kalau saya lebih ke novel sih. Terus Novel. novelnya juga lebih ke yang misteri. Jadi Seperti saya suka novel-novel buatannya Agatha Christie. Dia itu penulis Inggris. Salah satu penulis yang paling besar gitu namanya di Inggris. Dan ada satu bukunya yang judulnya Death on the Nile yang saya suka. Atau artinya itu pembunuhan di sungai ini itu keren pokoknya, sangat keren. bisa diceritakan singkat nggak tentang buku itu? Jadi gak bisa singkat, panjang soalnya. Iya disingkat gitu. Ntar pokoknya filmnya mau diadaptasi jadi bukunya mau diadaptasi jadi film. Terus yang main Gal Gadot dan Gal Gadot. Milikin. Ya, jadi ceritanya itu tentang Agatha Christie kan punya satu tokoh detektif buatan Agatha Christie yang sangat terkenal, namanya tuh Hercule Poirot. Nah, terus Hercule Poirot itu di novel itu lagi ditugaskan buat menyelidiki pembunuhan seorang perempuan yang bernama Lynette Ridgway Doyle. Dan si Lynette Ridgway Doyle ini setelah tadinya Lynette itu bersahabat sama temennya yang namanya Jack Wellin. Jack Wellin punya tunangan namanya Simon. Terus pas Simon lagi bangkrut, Jack Wellin ngenalin Simon ke Lynette, minta pekerjaan gitu biar Simon bisa kerja. Taunya Jack Wellin diputusin sama Simon. Simonnya malah nikah sama Lynette, terus bulan madu ke Mesir. Terus Jack Wellinnya jadi obsesif gitu ke Simon, jadi ngikutin Simon gitu. Ini Simon sama Lynette-nya jadi takut sama Jack Wellin. Akhirnya mereka kabur ke Mesir, terus minta tolong ke Hercule Poirot, tapi Hercule Poirotnya menolak permintaannya Lynette karena kan salahnya Lynette sendiri. Salahnya Lynette sendiri maksudnya ngerebut suami orang. Simon.
Akhirnya pada suatu malam di kapal itu terjadi suatu insiden, yaitu Lynette mati. Lynette mati dan siapa yang bunuh? Tentu saja orang-orang akan langsung menuju Jack Welling. Tapi apakah benar yang menuju Jack Welling? Oh ya, terus Gal Gadot mau jadi Lynette, tapi Gal Gadot mati. Kan tadi tuh buku favorit ya, Ya. buku favorit kalian. Penulis sekarang, penulis favorit kalian. Penulis favorit terutama tadi penulis puisi yaitu Pak Sapardi Djoko Damono. Coba dong dikit aja, sepenggal satu bait tentang hujan bulan Juni tadi yang favorit. Ada yaitu puisi yang berjudul Bacain dong, bacain. pada suatu hari, nggak terlalu hafal. Iya, dan dikit. Intinya Bisa dalam baris atau berapa bait gitu. itu ada Kata yang paling kalimat. menyentuh hati atau apa gitu. Yang paling kalau nggak salah nih ya, pada suatu hari nanti jasadku pun tak akan ada lagi, namun dalam tiap lari-lari sajak ini kau tak akan kubiarkan sendiri. Wih. Sip. Terus kalau Rehan gimana? Kalau saya tadi Agatha Christie, tapi Agatha Christie itu penulis favorit saya yang pokoknya yang ya, saya favorit lah, saya suka sama dia. Tapi kalau penulis yang menurut saya bisa apa ya, motivasi gitu, Iya. ada J.K. Rowling, dia itu yang nulis Harry Potter. Jadi J.K. Rowling tuh dulu sebelum dia jadi penulis, dia itu adalah orang miskin, semiskin-miskinnya orang miskin yang hidup di London modern. Jadi dia tuh miskin tapi punya rumah, makanya dia miskin banget. Tapi sekarang dia berhasil menjadi salah satu penulis dengan bayar termahal setelah dia menulis Harry Potter. Jadi dia motivasi banget. Itu kan penulis luar. Untuk Iya. penulis Indonesia sendiri. Favorit. Indonesia, saya kurang suka baca buku Indonesia. Buku Indonesia. Apa penyebabnya? Soalnya dari saya ya, Iya. buku baca bahasa Indonesia tuh kebanyakan genrenya tuh lebih berkecimpung di bidang romance dan drama. Itu bukan saya. Iya, setahu saya itu, tapi ya gitulah. Ada sih beberapa yang menulis misteri juga, tapi itu udah lama, seperti Esmara Gede dan Aryono Gerindra, tapi itu sudah tahun 80-an, jadi ya udah Sudah. iya tinggalin zaman. Tapi ya kalau ada ya saya mau baca. Kan berarti kan minatnya kayak kamu sendiri untuk Indonesia juga kurang ya. Ke Indonesia yang kurang. Kan minat anak Indonesia juga ya kayak gitulah, maksudnya kayak rendah membaca juga. Nah, apa sih yang kalian akan lakukan untuk menarik minat baca, terutama pada anak remaja? Misal kalau aku setelah menyelesaikan satu buku, biasanya aku mau foto buku itu dan share di sosial media dan ngasih tahu review tentang buku itu loh, apa yang bagus dan bagaimana isi buku tersebut dan yang menarik-menarik lainnya. Berarti di review gitu ya bukunya ya, setelah kamu membaca terus kamu review di sosial media. Untuk Rehan, Kalau saya sih sama review tapi beda, bukan di foto. Saya tuh kayak bikin resensi gitu, tapi resensinya nggak yang kaku-kaku bahasanya. Soalnya saya share-nya ke teman-teman aja, ke bahasa yang bisa dipahami anak zaman iya kayak sekarang. hey guys gitu, bukan yang selamat pagi gitu. Soalnya kan saya kalau baca buku, kalau saya suka satu buku, saya tuh pengen langsung pengen menggembur-gemburkan ke orang-orang biar baca juga. Ya buku ya, film ya, lagu lah. Memberitahu bahwa itu Iya. kayak bagus banget dan rekomen buat dibaca. Itu kalau sekalian kan gelitsa. Iya, boleh. Menurut kalian gelitsa itu apa? Gelitsa, geliat literasi Semansa Sakra itu apa? Gerakan apa? Gerakan yang untuk Gerakan literasi, sebuah wadah untuk meningkatkan literasi, terutama untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Kramat. Minat baca. Iya, Lebih ke minat baca. enggak sih ke literasi. Literasi sama baca tuh beda. Kalau literasi mencakup semuanya, kalau baca membaca. Literasi itu menyangkut kemampuan berkomunikasi dan berbahasa, jadi nggak cuma membaca, jadi mengamati, mendengarkan Dan mengaplikasikan. Iya, seperti itulah.
bincang-bincang ya tentang Gelitsa. Menurut kalian apa sih enaknya jadi anggota Gelitsa gitu? Ada sih banyak, yang paling utama adalah kita bisa memperoleh banyak ilmu, pengalaman di sini, dan ya hal-hal menarik lainnya. Seperti ini bisa dapat kaos. Kemampuan berorganisasi. Bisa public speakingnya juga Ya. dilatih ya, pengetahuannya. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, literasi itu tidak cuma membaca ya, guys. Bisa juga pengaplikasiannya gitu ya. Untuk remaja sekarang, pengaplikasiannya itu gimana? Kayak kamu gimana biar semua orang tuh bisa giat literasi gitu? Pengaplikasiannya bisa dimulai secara sederhana, yaitu membaca tulisan-tulisan semacam poster-poster yang ada di pinggir-pinggir jalan tentang COVID atau sekedar iklan-iklan yang lain-lain. Lalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Diterapkan ya. gitu, bukan hanya dibaca. Ya, buat kalian-kalian yang ingin tahu lebih banyak soal Gelitsa, kalian bisa kunjungi sosial media Gelitsa di bawah ini. Jangan lupa follow dan turn on notification-nya biar kalian tahu setiap kali kita memposting. Yuk kunjungi perpustakaan Seman Sakra. Mari berubah dengan berliterasi. Gelitsa, Merata sekat, melaksa imaji. Jangan lupa like, Komen, subscribe. dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.